Dapat ikannya juga 7 ton itu Pak, kalau pakan Kalau 7 ton. pakan 7 ton biasanya Iya. tidak kurang, malah seringnya mah lebih gitu. Lebih. Lebih. Oh. Kalau di sini kebetulan dari semua kolam mana saja, Iya Pak. kalau berapapun nanamnya, kalau habis pakannya biasanya lebih dari habis pakan gitu. Ada 2 kintal, ada Wih. 3 kintal, kadang-kadang 4 kintal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita berada di Kabupaten Subang, Kecamatan Pagaden. Nah, ini kita akan wawancara membahas tentang pendederan di ikan nila merah yang udah berpuluh-puluh tahun di bidang ini. Mari kita lihat ke bapaknya langsung. Udah sekitar 30 tahun kurang lebihnya bapak menggeluti ikan ini, guys. Pasti sangat ahli dan halo Bapak. Halo. Lagi ngapain ini Pak? Ya, lagi ngasih pakan. Oh, lagi Pakan ikan. ikan. Ini ikan apa ini Pak jenisnya Pak? Ini jenis nila merah. Oh, ikan nila merah ya Pak. Jenisnya Nila merah. nila merah Bangkok ya Pak? Dengan Bapak siapa? Ini dengan Pak Tatang Anwar Pak Tatang Anwar, dari desa Cicadas, Kecamatan Dinong, Kabupaten Subang. Kabupaten Subang. Udah berapa lama Pak untuk menggeluti di bidang Kalau perikanan di Pak? bidang perikanan tuh mulai dari keluar sekolah SMA 87 kurang lebih 30 tahun lebih. Wih, Udah 30 tahun lebih. ternyata udah lama ya Pak? Udah lama. Udah lama. Kan coba saya senangnya di budidaya, bukan di pemasarannya. Senangnya di budidaya. Jadi kalau ada rezeki sedikit-sedikit, Sambil memaksakan marah, beli Pak. tanah. Senangnya di budidaya. Nah, untuk awal-awal gimana sih Bapak dari kok seneng di ikannya langsung? Kebetulan orang tua juga keluarga di Iya. ikan Oh, dari almarhum dulunya. ayah saya itu di ikan. Pas saya pulang sekolah dari Bandung Iya. cari usaha teh nggak kemana-mana lagi, langsung di ikan aja. Berarti turun dari orang tuanya ini Tua Pak? memang. Orang tua. Kalau hobinya tuh dari orang tua. Kalau tanah mah kebetulan yang ada sekarang tuh alhamdulillah lah milik Sendiri? sendiri lah gitu, Alhamdulillah. hasil jerih payah. Nah, ini berarti tanah Bapak ini semua ini? Iya, ini saya beli di sini mulai dari 2014 2014. sampai sekarang. Awal karirnya itu numpang dulu apa gimana Bapak? Dulu kalau pertama mah dari nyewa, Iya, nyewa. lama-lama bisa dari nyewa kontrak, lama-lama bisa gade. Gade. Nah, setelah itu sedikit-sedikit bisa beli lah. Beli. Oh, berarti prosesnya cukup lama ya Pak? Lama lah. Pak. Oh. Nah, waktu dulu mah jarang di sini. Kalau saya nanam ikan tuh udah keluar daerah lah. Oh, Istilahnya gitu. merantau. Merantau. Daerah Sumur Gintung. Sumber Gintung. Tahun 2020 udah merantau di Sumur Gintung. Cerelek, di Handiwung, di Gembor, di Pagaden. Terus di daerah Marangi, masih di daerah Subang gitu namanya. Terus sampai ke Tanjung Tiga, daerah Pemanukan. Pas tahun 2000 di Tanjung Sari juga pernah. Nah, di sini mah mulai dari 2014. 2014. 2014. Ini pakai pakan apa ini Pak? Ini 779. 77 profit. Proteinnya berapa Pak? 30 sampai 32. 30 sampai 32% ya. Iya. Nah, ini untuk target panennya berapa ini kira-kira Pak? Untuk Target panennya biasanya kalau pengisian 500.000 100.000. 500.000 ekor, Iya.
jangka waktu 2 bulan biasanya habis pakan 7 ton. 7 ton. Tuh ton. untuk dagingnya berapa Pak kalau pakan 7 ton? Bukan daging, ini konsumsi lah, Oh, benih. konsumsi benih. Benih. Hmm. Ini buat ke kolam deras atau ke Jatiluhur, Cirata atau ke Jati Gede gitu. Oh gitu. Berarti Buat pembesaran di sana gitu. dapat ikannya juga 7 ton itu Pak kalau pakan Kalau 7 ton. pakan 7 ton biasanya Ya. tidak kurang, malah seringnya mah lebih gitu. Lebih. Lebih. Oh. Kalau di sini kebetulan dari semua kolam mana saja, Ya Pak. kalau berapapun nanamnya, kalau habis pakannya biasanya lebih dari habis pakan gitu. Ada 2 kintal, ada Wih. 3 kintal, kadang-kadang 4 kintal lah. Lumayan tuh Pak segitu. Ya itu Wih. Berarti FCR bisa 1:1 ya Pak? ya saya paling tidak satu lah berbanding istilahnya Satu. Kalau bukan kalau di ikan nila, kalau di ikan mas mah 80% juga udah lumayan. Oh, 80% 80%. persentasenya. Kalau di kolam ikan. Ini umur berapa ini Pak? Ini Ikan. umur 50 hari. 50 hari. 50 hari. Sebetulnya nih kalau kemarin tidak mengalami musibah sakit, Ah. sebelum 50 hari udah panen. Dan kebetulan kemarin teh waktu sekitar tanggal 25 sakit, Iya. jadi 4 hari tidak dikasih makan, sama dengan berhentilah total tidak dikasih makan, maka panennya mundur. Mundur. Iya. Jadi pas 2 bulan tuh harus padah panen. Kira-kira pengaruh apa itu Pak? Kok bisa terserang penyakit? Kemarin ikannya? teh pas mulai hujan pertama itu, hujan pertama ada hujan siang, kalau nggak salah sampai 3 hari lah. 3 hari. Langsung sakit. Nah ini baru berapa hari, ini baru 4 hari lagi mau makan lagi gitu. Oh, mau normal lagi ya Pak? Mau normal udah 4 karung, 4 sak. Malah Ya. sekarang mau mencapai hari sekarang untuk 5 sak gitu. Kalau cuacanya bagus gitu. Tuh kalau ngobatinya pakai apa sih Pak kalau di sini? Ya biar kalau kemarin gitu sebetulnya banyak sih Iya. pengobatan. Saya kemarin sedang pakai koneng. Koneng itu apa obat Pak? makanan apalah, obat alami itu kuning. Oh. Kuning buat makan gitu. Dicampur pakan gitu aja Pak? Ya dengan garam. Garam. Dengan dicampur pakan. Secara berapa hari itu Pak kira-kira? Tiap pemberian pakan. Setelah pemberian pakan. Tiap pemberian pakan. Nah kalau sekarang lagi percobaan EcoFeed saya. Oh. EcoFeed kebetulan udah dibeli obatnya, bukan obat herbal gitu. Herbal, obat herbal berarti. Bagus ya Pak? Buat nafsu makan. Sekarang saya lagi dicoba. Oh Ini gitu. penanaman yang ini saya lagi dicoba herbal. Ini target panen berapa ini Pak? Target panen karena sekarang tuh cuacanya nggak tetap. Iya, nggak tetap. Minimal 5 ton. Minimal 5 ton. Habis pakan 5 ton. Nah, nanti tanggal 5 itu sudah habis 5 ton Wih. pakan. Mudah-mudahan dapat 5 ton malah lebih. Amin. Walaupun kemarin ada yang Sakit. mati lah, ada yang Ya, sakit mati. banyak lah. Gitu. Tapi biasanya walaupun sakit di nila, Iya. yang udah pengalaman beberapa sakit, Iya. tetap kalau pakan itu 100% masih bisa. Aneh saya juga. Dinilai ya Pak. Padahal Iya, kematian dinilai. udah banyak ya Pak. Mati kebetulan udah beberapa kali yang mati. Oh. Di perkiraan mah sampai 5 kintal umpamanya. Wih. Ternyata panen masih tertutup juga. Gitu. Ya, Sangat emang. masih tertutup. Nah itulah tadi berbincang-bincang sama pemiliknya. Nah ini ngomong-ngomong katanya mau dijual ini lahan ini Pak. Ya kebetulan mau dikeluarin lah. Nggak tahu satu atau semua. Nah bagi yang mau minat lahan ini bisa lihat sendiri.
Ini sangat strategis ya Pak untuk Ya, lahan di menurut sini. saya ini kalau di kelas istilahnya, Oh. kayaknya kolam kelas 1. Kelas Kenapa satu ya. dibilang kelas 1? Pertama, Iya. tempat dan dekatnya dengan jalan. Heeh. Mobil juga sampai ke tempat pengepakan, tempat panen. Iya. Selain itu, posisinya ke kantor kecamatan kurang lebih 500 meter. Iya, Berarti Pak. di tengah-tengah lah. Wish. Dan air kedalamannya 170. Kalau punya mau sampai 2 meter juga bisa. Ini tinggal nambah diperdalam aja. Sumbernya di sini gimana Pak? Ini sumber airnya 1 tahun full Full. dari Tarum Timur pengairannya. Itu masukin ke balong ini atau kolam ini menggunakan pompa apa gimana Pak? Enggak, langsung kan tadi nanti di sumber airnya tuh masih dalam kan. Makanya kalau mau mengejar 2 meter juga bisa. Karena gitu. air posisinya ada dari atas. Nah, itu sangat rekomen untuk lahan sini dari sumber, dari lahannya strategis. Airnya juga melimpah di sini. Pokoknya bagus ya, Pak. Ini minimal berapa ini kalau di sini kapasitas? Ini yang pernah nilai merah waktu penanaman 500 tahun-tahun ke belakang itu dapat 7,5 ton. 7,5 ton untuk satu petak ini ya, Pak? Satu petak. Habis pakan 7,5 ton. Sekarang udah beberapa lama saya penasaran nanam lagi nih baru sampai 500. Biasa diselang dengan ikan mas gitu. Oh gitu. Emang udah lama pakai profit itu 779? Lama. Udah puluhan tahun lah istilahnya. Lama ternyata. Ternyata Bapak ini udah menggeluti ikan udah kurang lebih 30 tahun guys. 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih. Umur saya aja baru 23 Pak. Pas dari keluar sekolah SMA. Oh berarti Bapak SMA keluar langsung itu ya Pak? Iya tahun 87. 87. Kan tidak di sini dulu mah biasa nggak. Aku cuma 1 atau 2 kolam. Itu juga istilahnya kolam kontrakan. Kontrakan ya. Sekarang udah punya kalau sendiri ya? Sekarang mah alhamdulillah dari tahun 2000 bisa menyisihkan lah. Nah ke sini tahun 2014 lah udah istilahnya udah milik sendiri lah. Nah ini kan banyak yang penasaran pada yang nonton tuh keuntungannya ini Pak. Untuk satu siklus tuh bisa ngantongin berapa Pak dalam 5 ton, pakan 5 ton gitu. Ya pengalaman di sini ya. Iya. Karena ini bukan balong kontrak lah. Milik pribadi. Kalau satu siklus teh kalau dinilai pernah mengalami 40 juta. 40 juta Ya, dalam satu siklus ya Pak? dalam satu siklus. Itu yang satu kolam ini yang pernah dicoba. Wis. Apalagi kalau harganya mencapai 25. Dulu pernah 25. Pernah. Keuntungan berapa itu kalau Ya. 25 Pak? Alhamdulillah waktu itu dapatlah 50 mah. Wih. Satu siklus sudah 2 bulan lah. Dalam 2 bulan guys. Dalam 2 bulan keuntungan 50 juta itu bayangin. Nyetak dolar itu dalam balong ini guys. Jadi kalau 20 juga udah lumayan. Ya bersyukur ya Pak. Udah ada lah itu lebih. Nah untuk 1 tahun bisa 6 kali untuk di balong. 5 atau 6 kali. Nah itu bagi yang mau beli lahan di sini nanti komentar aja nanti. Barangkali ada yang penasaran. Kesini dulu gimana ya Pak? Dulu lihat dulu sesuai enggak dengan dengan lahan dengan harganya ya? Dengan kondisi ya. Kondisinya. Bertanya langsung ke saya juga nggak apa-apa. Gitu. Nah Nanti dikasih nomor teleponnya. handphonenya langsung komentar aja di bawah ini guys. Iya. Karena lahannya strategis. Semuanya dari pakan atau benih dari mau panen tuh bisa masuk mobilnya Pak. Iya maksudnya. Ini lagi pemberian pakan pada siang hari. Ini sebetulnya termasuk lambat. Oh lambat. Seharusnya tadi dari jam 9 juga udah
dikasih pakan biasanya. Karena cuacanya sekarang agak kurang normal lah. Iya. Jadi Cuaca. termasuk agak siang masih pakan sampai jam 11. Sangat berpengalaman ini bagaimana. Nah, untuk awal ditebar ini kan harus dikeringin dulu, habis itu Biasa. kasih apa Pak? Ya, Tip-tipnya Pak? setidak-tidaknya adalah pupuk dasar. Biasanya pakai urea TS atau pakai garam atau pakai kotoran ayam. Itu ditebar aja Pak? Ditebar biasanya. Bagaimana kita siapnya menyiapkan pupuk dasar. Minimal lah garam mah ada lah gitu. Ini sewaktu-waktu gitu. Itu berapa lama Pak untuk dikeringin, habis itu dikasih pupuk gitu Pak? Sebetulnya kalau pengeringan lah istilahnya. Iya? Sebetulnya kalau menurut mau maksimal mah seminggu mah harus gitu. Harus. Kalau tidak tergesa-gesa mah kita mau pengen nanam lagi. Iya. Udah 1 minggu udah keringan, udah dikasih pupuk dasar, baru seminggu masukin air. Setelah masukin air lah kira-kira 3-4 hari atau 5 hari baru kita tanam ikannya. Gitu ternyata ya. Itu untuk apa sih Pak? Untuk fungsinya pupuk itu Pak? Yang makanya fungsinya pupuk dasar nanti jadi kalau ikan mau ditanam itu kan ikan tuh masih kecil-kecil. Kita Kecil-kecil. sebetulnya tidak memberi pakan langsung, pakan buatan. Nah, kalau kita mempersiapkannya dengan pupuk dasar itu, Iya. sama dengan kita udah menyiapkan makanan alami. Dalam waktu 20 hari, kita setelah tanam nggak terlalu banyak, kadang-kadang nggak ngasih makan gitu. Gitu. Dibiarin aja lah gitu. Kalau Berarti kita bisa buat pakan tuh ya Pak? Nah itu jelas pakan alami lah gitu. Jadi ikan udah dimasuk dalam waktu 10 hari gak dikasih makan, dibiarin, tapi pas dilihat ya ikan masih cepat besar gitu. Gitu. Apalagi kita dibantu aja sedikit dengan pakan buatan. Nah setelah 20 hari ke sini baru kita mulai memporsi pakan buatan. Nah, jadi pakan. Kayak gitu guys tip-tipnya dari pengeringan nyampe panen tuh. Nah, untuk panen ini gimana sih sistemnya Pak? Untuk Sistem diempangin? panennya, kalau udah panen umpamanya sekarang mau panen tadi pagi waring udah dipasang jebakan tuh. Pagi ya itu Pak? Dipasang tuh. Persegi 4. Udah dipasang tuh ada bambu-bambu tuh. Ini bambu ini. Iya. Udah disiapin dipasang di awal-awal. Gak apa-apa mau 2 hari lagi, mau 3 hari lagi mau panen pasang aja gitu. Biar nanti si ikannya nggak stres gitu, nggak kaget, nggak kaget. Dipasang aja lebih awal, minimal lah 1 hari. Atau Terus setelah itu gimana Pak? setelah itu kira-kira jam 11 atau jam 12, Iya. pas mulai cuacanya bagus lagi kenceng, kan ikan udah mau makan. Biasanya dipakan di sini lah. Kalau dikasih pakan sedikit itu ikan kan kumpul semua. Ya kalau udah kumpul semua ya tinggal diangkat aja waringnya gitu kan gitu. Nah, ini kan kalau mau diangkat kan udah bisa ini. Kalau mau mengambil 1 ton 2 ton ini jelek-jelek juga kan udah bisa diangkat. Iya. Walaupun cuaca kurang cerah gitu. Ternyata sistem jebak ya Pak? Dijebak lah. Dijebak. Dengan sistem jebak ini paling sisanya tinggal kalau dari 5 ton tuh paling 5 kintal lah sisa. Tapi kalau ikan mas mah hampir bersih lah istilahnya. Bersih. Karena ngumpul ya, ya Pak? Karena ikan mas kalau dikasih pakan lebih itu apa? Kalau ini mah lebih berani gitu. Numpuk-numpuk kayak gitu ya? Jadi karakternya tuh berani berdesakan. Kalau ikan nila tuh sedikit kalau ada jebakan tuh agak takut gitu. Agak takut. Dikasih pakan juga takut gitu. Sambil kasih Pak? Habis Pak? Nah, belum. Karena itu udah diberi air agar lunak ya Pak? Iya, supaya agak. Nah itu profit
779. Ya, protein 30 sampai 32%. Ukuran ininya berapa, Pak? Min 2. Butirannya Min min 2. Kalau awal tebar gimana? Awal mah min 1. Min 1. Atau awal-awal sekali biasanya menggunakan yang merek Bintang itu yang kelem. Di bibis. Di bibis. Cuman beberapa hari lah, umpama sampai habis 10 sak. Setelah itu ya diganti dengan min 1. Oh. Min 1 juga nggak banyak, paling 1 ton. Itu dari umur berapa, Dari Pak? umur 20 hari lah. 20 hari. Dari umur 20 hari itu udah min 1. Min 1. Habis itu beralih ke min 2 itu? Kalau sekitar habis min 1 ton, malah 25 sak, udah langsung ganti ke min 2. Oh, gitu. Kebetulan kalau min 1-nya saya suka menggunakan tongwai gitu. Oh, Pakan tongwai. Kebetulan min 1. Min 1. Itu juga kadang-kadang dilanjutkan dengan tongwai juga yang min 2-nya gitu. Gitu. Jadi karena di 779 yang min 1-nya belum ada tuh apa yang suka menggunakan tongwai gitu. Nah, ayo ini lihat pemberian pakan. Ya, tongwai deh. Kita hendak. Jadi sana, guys. hah? Saya lihat Itu sendiri. sana anggus ngalah teh ieu geus. Itu kan kemantuan di sana anggus geuning sana anggus. Ya, tadi. Mantap, guys. Panen target 5 ton ini. 5 ton lah. Semoga harga dengan ditargetkan itu tercapai, amin. Ini kalau sampai habis 7 ton terlalu besar gitu. Kenapa tidak, kecuali ada permintaan yang agak besar gitu. Iya. Kata Tang tolong yang minta size 40 atau 50. Nah, kalau mintanya yang 40 yang 50 paling sedikit 70 ya harus ditambah pakan gitu. Kalau ukuran 100 mah udah 5 ton juga udah cukup gitu. Tergantung permintaan berarti ya, Pak? Permintaan. Kalau kan seperti yang itu. agak besar lah gitu. Yang size 50 mesti harus ditambah. Paling nambah waktu 5 hari lagi. Nah, itulah perbincang-bincangan seputar pendederan ikan nila merah. Udah menggeluti kurang lebih 30 tahun. Nah, ini lahan yang mau dijual. Bagi yang mau minat, langsung aja komentar di bawah ini. Semoga ini soalnya bagus banget ini di sini. Kalau aku punya uang ya saya beli nih, guys. Karena ya gimana, baru lulus kuliah pasti ya uang belum ada, guys. Nah, begitu, guys. Terima kasih, Pak, udah mau memberi pengalaman seputar perikanan. Nah, intinya gimana, Pak, untuk seorang pembudidaya ikan itu, Pak? Tip-tipnya gimana, Pak? Tipsnya untuk pemula ya. Iya, untuk pemula. Mestilah kalau belajar mah istilahnya kalau belajar di ikan, kalau tidak terjun lambat gitu. Kalau mau belajar tuh ilmunya itu kalau sambil menanam mah cepat gitu. Kalau kita hanya mendengar dari berita, dari buku itu lambat gitu. Oh, lambat. Tapi kalau langsung praktek mah dalam waktu 1 siklus juga udah menemukan cara sendiri gitu. Jadi bagi pemula jangan takut lah. Kalau kita mau coba aja dulu, cuman yang ukurannya jangan terlalu besar. Kecil dulu ya, Pak? Biasalah ya, yang sedang lah, gitu. Yang kecil istilahnya. Nah, nanti ilmunya bakal nemukan sendiri, apa dari teman, atau dari istilahnya dari bos, atau dari rekan-rekan sesama sama petani ya? lah. Oh, petani.
Nah, kecuali nanti ada hal-hal yang sering perlu berdiskusi ya teman-teman. Karena tiap ikan mempunyai karakter masing-masing. Nah, itulah tip-tipsnya dari Bapak Tatang yang udah 30 tahun di bidang perikanan. Semoga bermanfaat informasi putar perikanan. Sekian, terima kasih, salam